majulah manusia tadi ya. Ini yang maju ya. Untuk menerima amanah. Manusia ini maju untuk menerima amanah, dan yang menjadi amanah titipannya adalah jasadnya sendiri. Manusia ini akan bertanggung jawab terhadap penggunaan jasad ini. Ini sebagai alatnya. Paham? Oke? Bisa dipahami ya? Ini yang jadi amanah. Amanah itu pinjaman, sebentar ngambil kembali itu. Titipan. Oke? Nah, ketika manusia ini sudah menerima amanah, maka tertulislah ketetapan baginya, 3 macam ketetapan yang disebutkan di situ. Dituliskanlah dalam sebuah kitab yang dikalungkan pada lehernya sendiri. Ada 3 ketetapan. Pertama, ya, 3 ketetapan. 1, ajal. Ditetapkanlah ajal baginya. Apa itu ajal? Ajal adalah masa pakainya jasad ini. Masa pakainya. Karena dia terikat oleh waktu, ya, sewaktu-waktu ini akan habis. Masa pakainya habis. Ada yang diambil sedikit-sedikit, pelan-pelan. Ada yang diambil matanya, ada matanya tapi tidak bisa melihat. Pendengarannya, ada di telinganya tapi tidak bisa mendengar. Ada di tenaganya tapi ada kakinya tapi tidak bisa berjalan. Kenapa ini? Terikat oleh ruang dan waktu. Terikat oleh ruang itu maksudnya banyak faktor yang mempengaruhi dia sehingga tidak bisa terpakai. Kalau sudah habis masa pakainya, tidak bisa dikasih bergerak, tidak bisa bergerak, pokoknya tunggu mami keluar, tidak bisa dipakai, keluar dari situ, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, rezekinya. Apa itu rezekinya? Ini kan? Bukan. Rezeki itu maksudnya, lihat ini. Sempurna atau tidak? Sempurna atau cacat? Ya. Semakin dia sempurna, semakin berat tanggung jawabnya. Kalau sempurna begini, banyak sekali pertanyaannya ini. Kau gunakan untuk apa tanganmu? Kau gunakan untuk apa kakimu? Kau gunakan untuk apa telingamu, mulutmu, semua ditanya. Kenapa? Lengkap. Tapi kalau cacat, semua yang cacat di sini selamat di akhirat. Kau gunakan untuk apa tanganmu? Tanganku buntung. Kau gunakan untuk apa kakimu? Kakiku pincang. Kau gunakan untuk apa matamu? Mataku buta. Kau gunakan untuk apa telingamu? Telingaku tuli. Jadi kau itu untuk apa? Semua yang cacat selamat di akhirat. Yang buta matanya di dunia, di akhirat ada matanya. Yang tuli di dunia, di akhirat ada pendengarannya. Jadi semakin banyak cacatnya,
semakin dijamin keselamatannya. Maka orang-orang yang terlahir dalam keadaan cacat seluruhnya, sesungguhnya dia penghuni surga, datang di sini. Untuk apa ini? Untuk apa didatangkan di sini? Untuk lahan bagi orang-orang yang sempurna, supaya mendekati penghuni surga. Tapi lihat kalau sempurna, awas. Salah-salah sedikit bergerak tanganmu, ambil barangnya orang, terpotong nanti, cacat. Salah-salah kita tendang kucing, terpotong kaki kita. Ya, salah-salah kita ngomong, luka-luka di mulut tak. Luka. Itu kalau saya kasih kiasan, surga dan neraka itu sangat tergantung diri kita ini. Sangat tergantung ini. Sangat tergantung nanti kembalinya dibangkitkan sempurna atau tidak. Kalau dia dibangkitkan sempurna, kenikmatan surga yang dia dapatkan. Tapi kalau dibangkitkan dalam keadaan banyak sekali sakitnya, penderitaan gitu. Meskipun dalam ruang yang sama, dalam lingkup yang sama. Contoh kita di dunia ini sekarang, dijejerkan lain makanan, enak-enak semua makanan. Tapi kalau ini sariawan, tidak bisa makan, biar dikumpulkan itu di situ. Di sini banyak sekali luka-lukanya. Masuk makan seperti makan duri. Ya, pernah dirasakan makan duri? Itu orang yang sariawan. Sangat ketergantungan dengan oke, itulah rezekimu. Jadi rezekimu itu bukan ini. Jadi nanti kalau difakan, ya, rezeki atau harta, ya, rezeki atau harta, semakin banyak hartanya, semakin berat tanggung jawabnya. Bukan harta ini bila kita punya rumah mewah, bukan itu, bukan. Ini. Jadi biar tinggal di gubuk reot, kalau sempurna badanmu, tanggung jawabmu berat. Biar tinggal dalam istana, kalau cacat ki, hartamu sedikit. Paham? Oke. Sudah. Yang ketiga, jodoh, garis miring, wanita. Yang mana jodohmu? Ini jodohmu. Ini wanita. Yang masuk ini laki-laki. Ya. Yang masuk ini, yang masuk ke dalam, isinya itu di dalam itu laki-laki. Jasad kita ini wanita. Meskipun berjenis kelamin wanita, di dalam itu bermakna laki-laki. Sebut kina mata Erni itu di dalam itu yang disebut, ini yang bernama Erni, laki-laki itu. Ini yang disebut dengan wanita. Laki-laki ini harus memimpin wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Kalau wanita yang memimpin, itu artinya dikuasai oleh hawa nafsu. Maka hancurlah sebuah negara, sebuah negeri. Ini negeri ini. Negeri ini ya. Ini negeri, sebuah negeri yang dipimpin oleh wanita. Maka haramlah wanita menjadi pemimpin. Haramlah di dalam Islam. Jadi sudah ditahu wanita? Ini yang bermakna laki-laki. Jadi setiap kita ini satu diri ini, laki-laki dan perempuan sepasang, satu pasang. Inilah istri kita yang pertama. Nah, mulai jelas. Istrimu yang pertama adalah jasadmu sendiri. Sah? Ketika
keluar dari diri yang satu, ketika aku keluar dari diri yang satu, sejak itu ada istilah anak dan bapak. Ya, istilah ini ya bukan yang dibilang anak Tuhan, ini Tuhan, ini anak Tuhan, bukan. Anak dan bapak. Oke? Ketika dia beralastu, berjanji dan mengatakan bala syahidna, maka aku dihijab oleh cahaya. Sejak itu aku kehilangan bapak. Tidak kudapat bapak. Bisa? Bisa. Sejak itulah aku disebut anak yatim. Siapa anak yatim? Nabi Isa. Bisa. Anak yatim. Tidak, supaya jelas dulu ini Kak. Kita mau cerita kayak ini ada istri pertama kata Muhammad, yang tidak menikah maka bukanlah dia dari golonganku. Pasti, karena kalau kau tidak menikah tetap tinggal bersama istrimu yang pertama, zalim dan bodoh selama-lamanya. Tidak bisa mencapai ini rahasia. Untuk bisa mencapai rahasia harus menikah sampai 4. Wahai wanita-wanita ini kalau laki-laki itu biasa menikah 4, yang perempuan ini harus menikah 4. Meskipun laki-laki salah kaprah ya. Ini anak yatim. Anak yatim ini dikatakan itu berlaku adil terhadap anak yatim. Ini anak yatim sekarang masuk ke sini. Ya. Itu aku tak masuk ke dalam. Masuk ke sini. Ya, yang disebut berlaku adil terhadap anak yatim, dikembalikan tadi si anak yatim kasih ketemu lagi dengan bapaknya. Itu namanya berlaku adil terhadap anak yatim, kasih ketemu lagi sama bapaknya. Ya, jadi untuk bisa ketemu sama bapaknya harus menikah lagi sampai 4. Tadi sudah ada istri pertama, ya. Baru masuk ke sini namanya istri kedua. Ya. Masuk ke sini namanya istri ketiga. Istri ketiga. Yang istri keempat misteri. Misterinya apa? Ini laki-laki sempurna. Ini laki-laki betul, dia tidak pernah jadi wanita, laki-laki terus. Jadi siapa wanita itu yang keempat? Nafsun wahidah, diri yang satu. Kalau bisa sampai kepada istri keempat, baru lihat ternyata tadi istri-istrimu tadi satu ji. Nafsun wahidah pale. Dari awal dia ji. Surah 4, kita langkahi dulu kita baca dulu ayat 2, surah 4 ayat 2. Surah 4 ayat 1 paham ya? Surah 4 ayat 1. Dari diri yang satu keluar aku, dari diri yang satu muncul pasangan, dari kedua diciptakan semua yang berpasangan, baru muncullah pasangan laki-laki dan perempuan, membuat wadah untuk tempatnya aku si anak yatim, ya anak yatim masuk ke dalam jasad ini. Ya, nomor 2 ayat 2. Surah 4 ayat 2. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Sudah mengerti anak yatim? Sudah mengerti harta? Yang mana harta anak yatim? Harta jasad. Wadahnya, jasadnya. Berikanlah harta anak yatim ini supaya dia punya kekuatan untuk kembali kepada bapaknya. Ya. Caranya
ayat 3 yang dibilang ini poligami dalam Islam. Kalau poligami dalam Islam baru napotong ki ayatnya, potong. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, titik. Ini syarat yang tidak pernah diangkat. Wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama. Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim, dihilangkan ini. Karena apa? Karena poligami yang mau disebut. Allah perintahkan kepada kita, di mana dalilnya? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah wanita-wanita lain 2, 3 atau 4. Mulai dari sini. Itu tadi kenapa syaratnya tidak dikasih lain? Apa hubungannya anak yatim dengan menikah 2, 3, 4? Diterjemahkan lagi di situ apa? Perempuan yatim. Kalau kamu khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap perempuan yatim, nikahilah wanita-wanita lain 2, 3 atau 4. Ini susah sekali berlaku adil terhadap perempuan yatim. Daripada menikahi perempuan yatim, lebih baik menikah wanita yang lain yang tidak yatim, 2 orang kah, 3 orang kah, atau 4. Akhirnya perempuan yatim pindah. Tidak ada yang berani nikahi. Kenapa? Jangan sampai tidak berlaku adil sama dia. Lebih bagus menikah lebih dari 2 daripada menikahi perempuan yatim. Berdasarkan dalil ini keliru, ya, tidak begitu Islam. Jangan poligami. Perhatikan tadi, ya. Saya ulang baca persyaratan. Baca ulang. Maka nikahilah perempuan lain. Ulang dari awal persyaratan. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Sudah banyak yang di apa ini terjemahannya itu sudah tidak pasmi. Kenapa? Kayak ada kepentingan ini. Dia ada kepentingan di dalam menerjemahkan ayat ini. Kepentingan apa itu? Katanya itu poligami adalah ajaran Islam. Itu kepentingannya. Mulai dari potongan ayatnya terpotong. Masuk kepada al-yatama. Al-yatama itu anak yatim, bukan perempuan yatim. Al-yatama, anak yatim. Coba itu baca ayat 2 tadi, bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya ayat 2. Wa in khiftum alla wa atul yatama amwalahum, Ya. Lanjut. wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib, Ya. wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa atul yatama. Al-yatama di situ nah terjemahkan ki anak yatim. Al-yatama di ayat ketiga nah terjemahkan ki perempuan yatim. Kenapa diterjemahkan kepada perempuan yatim? Karena seakan-akan ini ayat khusus untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki gini, tidak cocok untuk perempuan. Tapi kalau kita pahami penjelasanku tadi, mau laki-laki, mau perempuan, kalau mau menjadi pengikut Nabi harus menikah sampai 4. Bisa. Menikah sampai 4 baru bisa. Makanya dimulai dari pernikahan yang kedua. Dimulai dari pernikahan yang kedua. Kenapa? Karena istri pertama sudah ada di sini. Ya. Sudah ada di jasad kita. Istri pertama jasad kita sendiri. Istri kedua jiwa kita sendiri. Istri ketiga ruh. Ini pasanganku, pasangan itu istri itu azwajan, pasangan. Nanti istri keempat adalah nafsul wahidah.
Bisa? Jadi wanita, perhatikan wanita, ada 3 orang wanita. Aku yang ada di dalam diri kita itu adalah si anak yatim. Itu yang bermakna laki-laki. Nih. Ya. Jadi bukan maksudnya itu mengumpulkan tim 4 wanita jadi istri itu Pak Ustaz. Bukan begitu maksudnya. Ya. Jadi kalau mengumpulkan sampai 4, jangankan 4, mengumpulkan sampai 12, bahkan lebih dari 20, nilainya tetap 1. Menikah dalam perintah ayat ini adalah kejadiannya di dalam diri kita sendiri. Ya. Ya. Ketetapan bagi setiap orang, dia sudah memiliki jodoh. Ini ketetapan, bukan keraguan-raguan. Apa maksudnya ketetapan? Kebenaran yang sudah pasti dari Allah, bahwa kau sudah tetapkan jodohmu. Kenapa? Karena kau terima itu jasad. Itulah istrimu, itulah wanitamu. Jaga wanitamu, jaga wanitamu, jaga wanitamu. Maksudnya kendalikan itu jasad karena dia dikuasai oleh hawa nafsu. Jangan wanita yang pimpin. Jadi sudah dipahami istri pertama, jodoh. Inilah istri pertama. Ya, istri kedua harus ditahu cara menikah. Caranya dinikahi ini bukan hanya sekedar cerita untuk membantah orang-orang yang berpoligami, tidak. Tidak ada gunanya cerita kalau tidak ada tekniknya. Ya, diajarkan caranya bagaimana supaya dari jasad ini pindah ke jiwa, dari jiwa ini pindah ke ruh, dari ruh ini pindah ke rahasia. Ada caranya di dalam praktek sholat. Lagi-lagi saya katakan, ada hadis Nabi mengatakan sholat itu miratnya orang mukmin. Harus terjadi perpindahan di dalam sholat. Ya, kalau kita kerjakan sholat dengan teknik yang diajarkan oleh nabi-nabi nanti belakangan, itu akan terjadi perpindahan. Aku ini akan kembali dari tempatnya yang zalim dan bodoh, ya. Kemudian masuk alam jiwa, masuk ke alam ruh, masuk ke rahasia. Masuk rahasianya. Oke. Menikah sampai 4.